Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Aida Rahman dengan NIM channel 5042403 dari kelas SIKC 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan sistem monitoring kebersihan ruang kelas. Langsung saja dimulai dari aktor yang mungkin terlibat. Di sini saya identifikasi ada 4 aktor. Yang jelas di sini ada mahasiswa, yang kedua ada dosen selaku pemakai dari ruang kelasnya. Lalu yang ketiga ada petugas kebersihan yang mengirimkan data terkait kondisi ruang kelas dan juga status kondisi ruang kelas. Lalu di sini ada admin selaku penanggung jawab sistem. Lalu di sini permasalahan aktor dari petugas kebersihan. Jadi tidak ada media untuk mengupload bukti kondisi kelas setelah dibersihkan, lalu tidak ada dokumentasi terdokumentasi bahwa tugasnya sudah dikerjakan. Lanjut ke permasalahan aktor dari mahasiswa. Mahasiswa tidak bisa mengetahui kondisi kebersihan kelas sebelum masuk ruangan. Lanjut ke permasalahan aktor dosen. Dosen juga tidak bisa memantau kondisi kelas sebelum mengajar, dan juga tidak ada media untuk memberikan penilaian kinerja petugas kebersihan. Lalu permasalahan aktor dari admin, sini tidak ada cara mudah untuk memantau apakah petugas sudah menyelesaikan tugasnya atau belum. Lanjut di sini ke kebutuhan fungsional dari aktor petugas kebersihan. Sini ada 3, yaitu petugas kebersihan dapat melihat ruangan yang ditugaskan kepadanya untuk dibersihkan. Lalu petugas kebersihan dapat memperbarui status kebersihan dan mengambil foto bukti kondisi kelas. Lalu petugas kebersihan dapat melihat riwayat dokumentasi tugas. Lanjut ke kebutuhan fungsional dari mahasiswa. Di sini mahasiswa dapat melihat status kebersihan dan foto kebersihan bukti ruang kelas. Lanjut ke kebutuhan fungsional dari dosen. Sama seperti mahasiswa tadi, dosen juga dapat melihat status kebersihan dan foto bukti kebersihan ruang kelas. Dan juga ada tambahan, dosen dapat menilai kinerja atau rating petugas kebersihan terhadap hasil kerjanya di tiap ruangan. Lalu untuk kebutuhan fungsional dari admin, di sini admin dapat menambah jadwal penugasan petugas kebersihan, admin dapat mengedit jadwal penugasan petugas kebersihan, dan juga dapat menghapus jadwal penugasan petugas kebersihan. Lalu admin dapat melihat status kebersihan dan foto bukti ruang kelas sama seperti mahasiswa dan dosen tadi. Juga admin dapat menambah data ruang kelas, mengedit data ruang kelas, serta menghapus data ruang kelas. Dan terakhir, admin dapat mengekspor laporan rekapitulasi dalam format file PDF ataupun Excel. Lanjut ke kebutuhan non-fungsional. Di sini sistem harus merespon permintaan halaman maksimal dalam 3 detik. Lalu sistem harus mengkompres ukuran unggahan foto maksimal 2 MB. Lalu sistem harus menyelesaikan proses ekspor laporan PDF atau Excel maksimal dalam waktu 5 detik. Kemudian sistem harus mengenkripsi kata sandi seluruh akun. Lalu pengguna sistem seperti mahasiswa, dosen, petugas kebersihan, dan admin harus mengotentikasi diri menggunakan akun resmi dari institusi. Lalu sistem harus mematuhi aturan perlindungan data pengguna. Lalu sistem harus mempertahankan ketersediaan layanan minimal 99%. Sistem juga harus mendukung akses melalui platform aplikasi mobile, Android, dan iOS untuk mahasiswa, dosen, dan petugas kebersihan, serta menyediakan antarmuka berbasis web untuk kebutuhan operasional admin. Yang terakhir, sistem harus dapat meminta dan mengelola izin akses kamera pada Android dan iOS. Lanjut di sini use case diagramnya. Untuk petugas kebersihan bisa melihat ruangan yang ditugaskan, memperbarui status kebersihan dan mengambil foto bukti kelas, melihat riwayat dokumentasi tugas yang telah dikerjakan. Nah, di sini juga ada admin, dosen, mahasiswa yang bisa melihat status kebersihan dan foto kebersihan bukti ruang kelas. Lalu di sini dosen ada tambahan menilai kinerja rating petugas kebersihan terhadap hasil kerjanya di tiap ruangan. Lalu juga admin bisa menambah jadwal penugasan, mengedit jadwal penugasan, menghapus jadwal penugasan, menambah data ruang kelas, mengedit data ruang kelas, menghapus data ruang kelas, serta yang terakhir mengekspor laporan rekapitulasi dalam format file PDF ataupun Excel. Lanjut kita ke deskripsi use case yang pertama, yaitu nama use case-nya melihat ruangan yang ditugaskan. Aktornya tadi petugas kebersihan. Jadi use case ini menjelaskan proses petugas kebersihan dalam melihat daftar ruang kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk dibersihkan. Nah, kondisi awalnya di sini petugas kebersihan harus sudah login atau telah login ke dalam sistem. Lalu petugas kebersihan berada di halaman dashboard. Kondisi akhirnya, sistem menampilkan daftar ruangan yang ditugaskan beserta status saat ini, belum dibersihkan atau sudah dibersihkan. Nah, di sini defaultnya yaitu belum dibersihkan. Nah, untuk alurnya, petugas kebersihan memilih menu jadwal tugas, lalu sistem akan mengalihkan ke halaman jadwal tugas.
Dan yang terakhir, sistem menampilkan daftar ruang kelas yang harus dibersihkannya pada hari tersebut. Lanjut ke deskripsi use case yang kedua, yaitu memperbarui status kebersihan dan mengambil foto bukti kondisi kelas. Di sini aktornya petugas kebersihan. Jadi use case ini menjelaskan proses petugas kebersihan dalam mengubah status kelas dari belum dibersihkan menjadi sudah dibersihkan, sekaligus melampirkan foto bukti secara live capture. Jadi di sini live capture itu sama seperti kayak di aplikasi Adlink saat mahasiswa presensi. Jadi kameranya itu harus dibuka di dalam aplikasinya langsung. Jadi upload fotonya tidak di galeri, mencegah petugas kebersihannya ini upload foto-foto kondisi kebersihan kelas yang lama. Nah, untuk kondisi awalnya, petugas kebersihan telah login ke dalam sistem, lalu petugas kebersihan berada di lokasi ruang kelas yang ditugaskan, lalu yang terakhir petugas kebersihan berada di halaman jadwal tugas. Nah, kondisi akhirnya status kebersihan berubah dan foto bukti tersimpan di dalam sistem. Nah, alurnya petugas kebersihan tadi klik ruangan untuk melihat detail ruangan, lalu sistem menampilkan halaman detail ruangan, kemudian petugas klik tombol ambil foto bukti pada halaman detail ruangan, lalu sistem nanti akan membuka kamera. Setelah itu petugas kebersihan mengambil foto kondisi kelas sudah dibersihkan, petugas klik kolom status dan sistem akan menampilkan pilihan sudah dibersihkan dan juga belum dibersihkan. Nah, lalu petugas kebersihan tadi mengubah status kebersihan dari belum dibersihkan menjadi sudah dibersihkan. Lalu petugas kebersihan dari klik tombol simpan dan kemudian sistem menyimpan foto dan mengubah status ruangan menjadi sudah dibersihkan. Lanjut ke deskripsi use case yang ketiga, yaitu melihat riwayat dokumentasi tugas. Aktornya di sini yaitu petugas kebersihan. Nah, use case ini menjelaskan proses petugas kebersihan melihat kembali rekam jejak tugas dan foto yang pernah mereka kerjakan sebelumnya. Nah, kondisi awalnya di sini petugas kebersihan telah login ke dalam sistem, lalu petugas kebersihan berada di halaman dashboard. Kondisi akhirnya sistem menampilkan riwayat tugas. Nah, untuk alurnya, petugas kebersihan memilih menu riwayat tugas, lalu sistem akan mengalihkan ke halaman riwayat tugas, lalu sistem akan menampilkan daftar riwayat tugasnya. Lanjut ke deskripsi use case yang keempat, yaitu melihat status kebersihan dan foto bukti ruang kelas. Sini aktornya itu mahasiswa. Jadi use case ini menjelaskan proses mahasiswa melihat status kebersihan dan foto bukti ruangan. Nah, kondisi awalnya di sini mahasiswa juga harus login atau telah login ke dalam sistem, lalu mahasiswa berada di halaman dashboard. Nah, kondisi akhirnya sistem menampilkan informasi status kebersihan dan foto bukti yang telah dikirim petugas kebersihan tadi. Nah, untuk alurnya, mahasiswa memilih menu daftar ruang kelas, lalu sistem akan mengalihkan ke halaman daftar ruang kelas. Lalu yang ketiga, sistem akan menampilkan daftar ruang kelas sesuai dengan jadwal perkuliahan mahasiswanya. Jadi tidak keseluruhan ruang kelas, melainkan difilter cuma sesuai dengan jadwal perkuliahan mahasiswa di hari tersebut. Lalu yang keempat, di sini mahasiswa memilih ruangan untuk melihat kondisi ruang kelas. Lalu yang kelima, sistem menampilkan halaman detail ruangan dengan foto bukti kondisi ruangan dan status kebersihannya. Lanjut ke deskripsi use case yang kelima, yaitu melihat status kebersihan dan foto bukti ruang kelas. Sama seperti tadi, namun yang beda di sini adalah aktornya, itu dosen. Nah, use case ini menjelaskan proses dosen melihat status kebersihan dan foto ruangan. Kondisi awalnya juga sama. Dosen telah login ke dalam sistem, dosen berada di halaman dashboard. Lalu kondisi akhirnya sistem menampilkan informasi status kebersihan dan foto bukti kebersihan. Untuk alurnya, ini dosen memilih menu daftar ruang kelas, kedua sistem mengalihkan ke halaman daftar ruang kelas, lalu lanjut sistem menampilkan daftar ruang kelas sesuai dengan jadwal mengajarnya. Berbeda dengan mahasiswa tadi sesuai dengan jadwal perkuliahannya. Nah, kalau dosen ini sesuai dengan jadwal mengajarnya aja. Nah, yang keempat, dosen memilih ruangan untuk melihat kondisi ruang kelas, lalu nanti sistem akan menampilkan halaman detail ruangan dengan foto bukti kondisi ruang kelas dan juga status kebersihannya. Lanjut ke deskripsi use case yang keenam, yaitu menilai kinerja atau ngerating petugas kebersihan. Itu aktornya sini dosen. Jadi use case ini menjelaskan proses dosen memberikan penilaian atau rating terhadap hasil kerja petugas di ruang kelas yang akan digunakannya.
Nah, untuk kondisi kelasnya, dosen telah login ke dalam sistem. Lalu dosen berada di halaman detail ruang kelas yang statusnya sudah dibersihkan. Lalu dosen berada di lokasi kelas untuk mencocokkan foto dengan kondisi asli. Nah, kondisi akhirnya, sistem menyimpan nilai rating untuk evaluasi kinerja petugas. Nah, untuk alur, dosen klik tombol beri penilaian pada halaman detail ruangan. Lalu sistem akan menampilkan form penilaian pilihan bintang antara 1 sampai 5. Rating sama kayak di Play Store, kayak bintang 1 sampai 5. Nah, lalu kemudian dosen klik bintangnya antara 1 sampai 5. Lalu dosen klik tombol kirim. Kemudian sistem menyimpan data rating, lalu kemudian juga sistem akan menampilkan pop-up penilaian tersimpan. Lanjut ke deskripsi use case yang ketujuh. Sini menambah jadwal penugasan petugas kebersihan, aktornya itu admin. Jadi use case ini menjelaskan proses admin dalam menambah jadwal tugas kebersihan ruangan untuk petugas. Kondisi awalnya, admin telah login ke dalam sistem, juga admin berada di halaman dashboard. Kondisi akhirnya, sistem menyimpan data jadwal untuk petugas kebersihan. Nah, untuk alurnya, ini agak panjang. Pertama, admin memilih menu manajemen penugasan. Lalu sistem menampilkan halaman manajemen penugasan. Kemudian admin klik tombol tambah penugasan. Kemudian sistem menampilkan form penugasan. Lalu admin klik kolom petugasnya dan sistem akan menampilkan daftar nama-nama petugas kebersihan. Lalu admin akan memilih nama petugas. Setelah itu admin klik kolom ruang kelas. Nah, sistem menampilkan daftar ruang kelas. Nah, selanjutnya admin memilih ruang kelasnya, lalu admin klik kolom jadwal. Nah, sistem setelah itu akan menampilkan tampilan untuk atur jadwal. Tampilannya mirip seperti kalender. Nah, admin kemudian memilih hari, bisa per hari atau beberapa hari. Lalu admin klik tombol simpan. Nah, kemudian sistemnya akan menyimpan data dan mendistribusikannya penugasan tadi ke akun petugas kebersihan terkait. Lalu sistem menampilkan pop-up jadwal penugasan tersimpan. Lalu sistem juga akan menambah tugas yang telah dibuat di halaman manajemen penugasan. Lanjut ke deskripsi use case yang ke-8, yaitu mengedit jadwal penugasan petugas kebersihan. Aktornya admin. Jadi use case ini menjelaskan proses admin dalam mengedit jadwal tugas pembersihan ruangan untuk tugas. Nah, kondisi awalnya di sini admin telah login ke dalam sistem, juga admin berada di halaman manajemen penugasan. Kondisi akhirnya sistem memperbarui data jadwal untuk petugas kebersihan. Nah, untuk alurnya, admin klik icon bertulisan edit pada salah satu tugas di halaman manajemen penugasan, lalu sistem menampilkan form penugasan. Ketiga, admin mengedit penugasan dan juga admin klik tombol simpan. Kemudian sistem menyimpan data dan mendistribusikan penugasan ke akun petugas kebersihan terkait. Yang terakhir, sistem menampilkan pop-up jadwal penugasan berhasil diedit. Untuk deskripsi use case yang ke-9, sini menghapus jadwal penugasan petugas kebersihan. Aktornya itu admin. Jadi use case ini menjelaskan proses admin dalam dalam menghapus jadwal tugas pembersihan ruangan untuk petugas. Nah, untuk kondisi awalnya admin telah login ke dalam sistem, lalu admin berada di halaman manajemen penugasan, dan kondisi akhirnya sistem menghapus data jadwal tadi. Nah, untuk alurnya, admin klik icon tong sampah bertulisan hapus pada salah satu tugas di halaman manajemen penugasan. Lalu yang kedua, sistem akan menampilkan pilihan ya dan tidak. Kalau admin memilih ya, kemudian sistem akan menghapus data tugas. Lalu juga sistem akan menampilkan pop-up jadwal penugasan berhasil dihapus. Lanjut ke deskripsi use case yang ke-10. Ini melihat status kebersihan dan foto bukti ruang kelas. Aktornya admin. Jadi use case ini menjelaskan proses admin melihat status kebersihan dan foto bukti ruangan. Nah, kondisi awalnya di sini admin telah login ke dalam sistem, lalu admin berada di halaman dashboard. Nah, kondisi akhirnya sistem menampilkan informasi status kebersihan dan foto bukti. Nah, untuk alurnya, admin memilih menu daftar ruang kelas, lalu sistem mengalihkan ke halaman daftar ruang kelas. Nah, di sini sistem menampilkan daftar gedung terlebih dahulu, beda dengan mahasiswa dan dosen tadi. Nah, lalu admin memilih gedung untuk melihat daftar ruangan. Lalu sistem menampilkan daftar ruang kelas berdasarkan gedung yang dipilih. Nah, kemudian
admin memilih ruangan untuk melihat kondisi ruang kelas. Lalu sistem akan menampilkan halaman detail ruangan dengan foto bukti kondisi ruangan dan status kebersihan. Nah, untuk admin ini bisa lihat seluruh kondisi ruang kelas. Jadinya di filter terlebih dahulu. Di sini sistemnya menampilkan daftar gedungnya. Jadi ruang kelasnya tadi di filter sesuai gedung, beda dengan mahasiswa tadi difilter dengan jadwal perkuliahannya, dan dosen itu difilter dengan jadwal mengajarnya. Lanjut ke deskripsi use case yang ke-11. Lihat. Ini menambah data ruang kelas, aktornya itu admin. Jadi use case ini menjelaskan proses admin dalam menambah data ruang kelas. Nah, kondisi awalnya di sini admin telah login ke dalam sistem. Lalu admin juga berada di halaman dashboard. Nah, kondisi akhirnya sistem berhasil menambah data ruang kelas. Nah, alurnya admin yaitu memilih menu manajemen ruang kelas. Nah, terus sistem akan menampilkan halaman manajemen ruang kelas. Nah, selanjutnya admin klik tombol tambah ruangan. Lalu sistem menampilkan form ruang kelas. Lalu juga admin klik kolom nama ruangan dan admin memasukkan nama ruangannya. Nah, yang ketujuh, admin klik kolom gedung. Lalu sistem menampilkan daftar gedung, misalkan dari A sampai Z. Gedung A, gedung B, gedung C, misalkan seperti itu. Lalu di sini admin memilih gedung. Kemudian admin klik tombol simpan. Lalu sistem menyimpan data ruangan. Lalu sistem menampilkan pop-up ruang kelas berhasil ditambahkan. Yang terakhir, sistem menambahkan ruang kelas tadi di halaman manajemen ruang kelas. Lalu deskripsi use case yang ke-12, di sini mengedit ruang kelas, aktornya admin. Nah, kondisi awalnya di sini admin telah login dan juga admin berada di halaman manajemen ruang kelas. Kondisi akhirnya sistem berhasil memperbarui data ruang kelas. Nah, alurnya di sini admin klik icon bertulisan edit pada salah satu ruangan di halaman manajemen ruang kelas. Lalu sistem menampilkan form ruang kelas tadi. Lalu di sana admin bisa mengedit ruangan. Yang terakhir, admin klik tombol simpan. Yang kelima, sistem menyimpan data ruangan. Yang terakhir, sistem akan menampilkan pop-up ruang kelas berhasil diedit. Nah, yang ke-13, deskripsi use case 13 di sini menghapus data ruang kelas. Di sini ada aktornya itu admin. Jadi use case ini menjelaskan proses admin dalam menghapus data ruang kelas. Nah, kondisi awalnya di sini admin telah login dan juga admin berada di halaman manajemen ruang kelas. Nah, kondisi akhirnya sistem berhasil menghapus data ruang kelas. Untuk alur, admin klik icon tong sampah bertulisan hapus pada salah satu ruangan di halaman manajemen ruang kelas. Lalu yang kedua, sistem menampilkan pilihan ya dan tidak. Nah, yang ketiga, admin memilih ya. Yang keempat, sistem menghapus data ruangan. Yang kelima, sistem menampilkan pop-up ruang kelas berhasil dihapus. Nah, untuk deskripsi use case yang ke-14 atau yang terakhir di sini nama use case-nya mengekspor laporan rekapitulasi dalam format file PDF atau Excel, aktornya admin. Use case ini menjelaskan proses admin mengunduh laporan hasil pemantauan dan penilaian kinerja kebersihan dalam format PDF atau Excel. Namun awalnya admin telah login dan juga admin berada di halaman dashboard. Kondisi akhirnya sistem menghasilkan dan juga mengunduh berkas laporan. Untuk alurnya, admin di sini memilih menu laporan atau rekapitulasi. Yang kedua, sistem menampilkan halaman laporan atau rekapitulasi. Ketiga, admin klik tombol filter laporan. Nah, keempat, admin mengatur filter laporannya, contoh seperti rentang tanggal, gedung, atau petugas tertentu. Nah, kemudian admin menekan tombol ekspor PDF atau ekspor Excel. Nah, kemudian sistem memproses data atau mengenerate berkas dan memulai pengunduhan ke perangkat admin. Seperti itu. Kita lanjut ke activity diagram yang pertama. Ini melihat jadwal tugas. Sama seperti tadi, petugas kebersihan memilih menu jadwal tugas, lalu sistem mengalihkan ke halaman jadwal tugas, lalu sistem menampilkan daftar ruang kelas yang harus dibersihkan pada hari tersebut. Ini sama seperti alur pada deskripsi use case tadi, bisa dilihat untuk activity diagram yang kedua atau use case yang activity diagram dari use case yang kedua. Nah, di sini melihat detail ruangan.
petugas kebersihan klik ruangan untuk melihat detail ruangan, lalu sistem menampilkan halaman detail ruangan, kemudian petugas klik tombol ambil foto bukti pada halaman detail ruangan, lalu sistem buka kamera, petugas mengambil foto kondisi kelas yang sudah dibersihkan, lalu petugas klik kolom status, lalu sistem menampilkan pilihan sudah dibersihkan dan belum dibersihkan, lalu petugas mengubah status kebersihan dan belum dibersihkan menjadi sudah dibersihkan. Petugas kebersihan lalu klik tombol simpan, lalu sistem menyimpan foto dan mengubah status ruangan kebersihan. Ini untuk use case yang mengupload foto bukti dan mengubah status kebersihan. Nah, di sini activity diagram yang ketiga, di sini dari use case melihat riwayat tugas. Ini petugas kebersihan memilih menu riwayat tugas, lalu sistem mengalihkan ke halaman riwayat tugas, kemudian sistem menampilkan daftar riwayat tugas. Sini melihat status atau kondisi ruang kelas. Untuk activity diagram dari use case keempat, daftarnya mahasiswa. Ini mahasiswa memilih menu daftar ruang kelas, sistem mengalihkan ke halaman daftar ruang kelas, lalu sistem menampilkan daftar ruang kelas sesuai dengan jadwal perkuliahan mahasiswa. Lalu mahasiswa memilih salah satu ruangan untuk melihat kondisi ruang kelas, lalu sistem menampilkan halaman detail ruangan dengan foto bukti kondisi ruangan. Nah, untuk yang tersisa sama. Di sini seperti alur dari deskripsi use case-nya bisa dilihat. Kita langsung saja ke yang terakhir. Di sini activity diagram dari use case ke-14. Di sini admin memilih menu laporan atau rekapitulasi. Ini use case yang mengekspor laporan tadi. Lalu sistem akan menampilkan halaman laporan atau rekapitulasi, lalu admin klik tombol filter laporan, lalu admin mengatur filter laporannya, lalu admin menekan tombol ekspor PDF atau ekspor Excel. Lalu sistem akan memproses data, mengenerate berkas dan juga memulai pengunduhan admin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari rancangan sistem monitoring kebersihan ruang kelas tadi. Lagi ya, saya kira sudah cukup. Baik, saya tutup. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.